Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran tematik kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari simak dengan baik materi berikut ini. Nah, pada layar sudah ada beberapa anak yang melakukan olahraga. Apakah kalian sering melakukan olahraga? Ya, mudah-mudahan kalian sering melakukan olahraga ya. Jangan sampai tidak melakukan olahraga, apalagi di masa libur seperti ini. Jangan hanya bermalas-malasan di rumah, tetap harus melakukan olahraga. Di gambar ini ada anak yang melakukan olahraga voli, kemudian ada anak yang melakukan olahraga basket, kemudian ada yang melakukan olahraga bulu tangkis. Nah, dengan berolahraga, otot di tubuh kita tetap lentur. Olahraga sangat penting bagi tubuh kita. Kalau kalian olahraganya apa di rumah? Jawab di kolom komentar ya. Tahukah kamu apa saja kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia? Nah, apa saja kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia? Ada yang tahu? Nah, mari kita cari tahu di materi berikut ini. Nah, kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia itu ada 4. Nah, ada yang pertama namanya hipertrofi, kemudian ada atrofi, ada stiff atau kaku leher, kemudian ada tetanus. Yang pertama, hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, di gambar ini bisa kalian lihat ada 2 otot. Yang ini otot yang normal. Yang ini yang normal ya. Kalau yang merah yang ini, yang agak besar ini adalah otot yang diberikan aktivitas secara terus-menerus. Nah, ini namanya otot hipertrofi. Nah, ini juga ada gambar yang di bawah ini. Ini otot yang normal seperti ini. Kalau otot yang hipertrofi, ini seperti ini. Ototnya menjadi kuat karena diberikan aktivitas secara terus-menerus. Biasanya otot seperti ini dimiliki oleh binaragawan. Lanjut ke kelainan yang kedua. Namanya atrofi. Nah, atrofi itu adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Jadi atrofi itu adalah kebalikan dari hipertrofi. Atrofi itu adalah otot yang mengecil. Jadi ototnya mengecil ini. Nah, ini otot yang normal seperti ini. Kemudian otot yang atrofi seperti ini. Ototnya mengecil. Nah, di gambar seperti ini juga, ini kaki-kakinya mengecil. Itu namanya atrofi. Jadi ototnya mengecil. Sekarang ada perbedaan sel otot normal, atrofi, dan hipertrofi. Nah, yang normal seperti ini gambarnya. Kemudian yang atrofi seperti ini, yang mengecil. Kemudian hipertrofi yang membesar, nih seperti ini gambarnya. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian kelainan yang ketiga adalah stiff atau kaku leher. Nah, kalian pasti pernah ya mengalaminya. Kelainan otot karena adanya peradangan otot leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, biasanya kita mengalaminya setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur kita merasa leher kita sakit. Nah, itu namanya stiff atau kaku leher. Nah, kelainan yang selanjutnya adalah tetanus. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri. Nama bakterinya Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kaku dan kejang-kejang.
Ini contohnya seperti ini ya. Ini pada bayi, dia kejang, kemudian kaku badannya. Nah, kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Nah, kalau gambarnya seperti ini. Jadi dia ototnya tegang, kemudian rapat, tidak bisa dibuka. Karena rahang penderitanya mengatup. Seperti itu. Nih, seperti di gambar. Nah, pernahkah kamu mengalami sakit leher saat bangun tidur? Pasti kita pernah ya. Mungkin dari kalian beberapa kali hampir mengalami sakit leher. Biasanya kita menyebutnya dengan salah bantal. Nah, bagaimana cara mengatasi salah bantal? Yang pertama, posisi tidur harus nyaman. Yang kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi atau keras. Yang ketiga, jangan tidur menggunakan kipas angin yang langsung mengarah ke tubuh. Kemudian yang keempat, jangan tidur di atas kasur yang keras. Nah, ini cara supaya kita terhindar dari salah bantal atau kaku leher tadi. Nah, sekarang kita berbicara tentang komik. Di sini ada contoh komik. Nah, di sini juga ada 4 kotak, jadi 4 kotak komik. Nah, di sini yang garis merah ini adalah 1 kotak komik. Nah, di gambar ini ada 4 kotak komik. Kemudian ada juga namanya balon kata. Jadi di komik itu ada bagian-bagiannya. Ada kotak komik, ada balon kata. Kalau balon katanya ada berapa ya di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 balon kata di sini ya. Nah, ciri-ciri komik yang pertama hadir untuk menyampaikan cerita. Kemudian proporsional. Maksudnya teks dan gambar membuat pembaca seakan terlibat langsung ke dalam cerita. Kemudian ciri yang ketiga menggunakan bahasa percakapan. Jadi bahasa yang digunakan itu bahasa sehari-hari. Biasanya bahasa yang tidak baku, bahasa pergaulan sehari-hari. Bisa juga dia menggunakan bahasa daerahnya atau bahasa-bahasa istilahnya sekarang bahasa gaul seperti itu. Kemudian yang keempat, dapat bersifat kepahlawanan. Nah, maksudnya cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Nah, ada juga komik yang seperti ini. Kemudian ciri yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Tujuannya agar pembaca memahami pesan dari cerita. Kemudian ciri yang terakhir, mengandung humor. Jadi komik-komik itu biasanya ada lucu-lucunya, mengandung humor seperti itu. Nah, sekian materi yang disampaikan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.